dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Astadina Aulia Putri Arifin. Saya Sarah Yuda Andrea, beserta bimbingan saya Andrea Susanto. Di sini kami akan membuat video tutorial konfigurasi static routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker dengan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Berikut video tutorial dari kelompok kami. Langkah pertama, input 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Di sini kita gunakan router yang ini, yang PT. Kemudian 2 switch, PT juga, PT switch, dan 4 PC. Untuk menghubungkan antara PC dengan switch menggunakan kabel straight. Begitupun dengan router dengan switch itu juga menggunakan kabel straight. Untuk menghubungkan sesama router, yaitu router 2 ke router 1, itu menggunakan kabel kabel serial. Bisa menggunakan kabel cross, bisa menggunakan kabel serial, tetapi di sini kelompok kami menggunakan kabel serial. Langkah selanjutnya adalah input IP untuk setiap perangkat. Caranya, klik PC 0, desktop, IP configuration, input IP yang telah ditentukan. Subnet NAS-nya adalah 255.255.255.0 yang berarti ini kelas C. Kemudian pada default gateway, input 168.1.1. Lakukan langkah yang sama pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Gunakan IP yang berbeda pada setiap PC. Di sini 192.168.1.3 dengan default gateway yang sama dengan PC 0, yakni 192.168.1.1. Kemudian lanjut dengan langkah yang sama dengan IP yang berbeda. Untuk default gateway untuk PC 2 dan PC 3 menggunakan 192.168.2.1. Begitupun untuk PC ke-3. 192.168.2.3. Ini ya teman-teman, kita cek dulu. Selanjutnya kita setting untuk menyalakan router. Ini kan masih merah. Caranya CLI, kemudian ini ketik no, pilih no, kemudian enter, enable, konfigurasi, konfi, kemudian SE serialnya. Di sini serialnya itu 2/0 dengan FA-nya itu 0/0. in SE 2/0, kemudian enter, kemudian IP nya ini tuh IP nya routernya teman-teman. Jadi router 2 ini 192.168.10.1. jangan lupa masukkan subnet NAS-nya, kemudian enter, kemudian ketik enter dan no S.
no shutdown, kemudian enter, kemudian exit, kemudian di sini tes internetnya 0/0, enter, IP add menggunakan IP gateway 1.1, kemudian jangan lupa subnet mask, enter, no SH, kemudian enter, exit, dan enter. Sudah, di sini udah nyala ya teman-teman. Kemudian untuk router kedua atau router 1 ini gunakan langkah yang sama seperti saat menyeting router 2 ini teman-teman, router pertama. No, kemudian enter, enable konfigurasi, kebalik, enable konfigurasi D ini. Terus di sini in serialnya dengan IP dari router kedua ini, yang di sini namanya router 1. 192.168.10.2 dengan subnet mask. Ini ya teman-teman, enter, kemudian no SH atau no shutdown, kemudian enter, exit, kemudian di sini enter, FA S Ethernet 0/0, kemudian IP add, ini IP dari gateway yang kedua 192.168.2.1 ya teman-teman, kemudian dengan 0, enter, dan no shutdown. No SH ini tidak boleh lupa teman-teman, kemudian enter dan X. Di sini sudah nyala routernya. Langkah selanjutnya adalah untuk memberi IP route pada setiap router. Caranya enter, ini udah config, setelah itu IP add IP route, kemudian IP untuk routernya. Di sini kami menggunakan 192.168.2.0, ini ditujukan ke 2.0 ini dengan gateway 192.168.10.2. Kemudian enter. Biasanya kalau kayak gini klik config dulu, X, setelah itu config, setelah itu IP route, setelahnya uh, 192.168.2.0 kemudian 192.168.10.2. Enter. Nah, ini udah bisa teman-teman. Setelahnya untuk router yang kedua, yakni router 1, sama. Ini di sini IP route 192.168.1.0, kemudian gateway submasnya dan gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, di sini udah bisa teman-teman. Terus X. Setelah itu kita melakukan yang pengecekan. Pertama dari sini PC 0 ke PC 1, kemudian PC 2 ke PC 3, kemudian router ke router, kemudian
PC 0 ke PC 2, PC 1 ke PC 3. Coba kita besarin dulu layarnya. Di sini sudah successful semuanya. Ini yang valid bisa diulang lagi ya teman-teman. PC 0 ke PC 2. Nah, di sini udah successful. Jadi setelah diulang biasanya akan ganti statusnya. Nah, di sini udah successful semuanya. Setelahnya lanjut simulation. Terus tinggal di play. Ini lagi in progress. Dan ini udah sukses ya teman-teman. Berapa? Oke, di sini udah. Kemudian kita bisa cek menggunakan ping. Caranya, klik salah satu PC, kemudian ke desktop, ke command prompt. Di sini ping IP dari PC ini, teman-teman. IP dari PC, salah satu IP. Sini menggunakan 192.168.1.2. Kemudian enter. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini lagi jalan lagi. Nah, di sini udah menunjukkan kalau static routing ini berhasil dijalankan. Sudah dicek menggunakan ping dan sudah dicek dari event list ini. Jadi tadi berapa detik, 11 detik sudah sampai ke Twitter. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Static routing merupakan metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur pengiriman data. Dalam metode ini, setiap rute ditetapkan secara eksplisit di tabel routing tanpa adanya proses pertukaran informasi otomatis antar rute. Meskipun sederhana, static routing sangat berguna dalam jaringan kecil yang memiliki topologi tetap dan tidak memerlukan banyak perubahan konfigurasi. Keunggulan utama static routing terletak pada keamanannya dan kontrol penuh oleh administrator. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan jaringan karena setiap perubahan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Oleh karena itu, static routing tetap digunakan sebagai solusi permanen untuk jaringan kecil atau sebagai cadangan dalam sistem routing dinamis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Paul. Baik teman-teman, sekian video tutorial dari kami. Untuk kalian silakan mencoba. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.